Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-96 dan 97, insyaallah dua ayat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk menjadi rumah ibadah linnas, bagi umat manusia, lalladzi bi Bakkah, ialah rumah yang berada di Bakkah, atau ialah rumah ibadah yang ada di Bakkah atau Makkah, mubarakan, yang diberkati, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayinat, di dalam rumah ibadah yang ada di Makkah itu, yaitu Masjidil Haram tentunya. Ayatun bayinat, di dalam Masjidil Haram itu atau di dalam rumah ibadah yang ada di Makkah itu, ayatun bayinat, terdapat tanda-tanda yang jelas. Apa saja? Di antaranya maqamu Ibrahim, yaitu ada namanya maqam Ibrahim, yang mungkin pernah haji atau umrah tahu. Kalau saya belum tahu, mungkin di Google banyak gambarnya. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram atau rumah ibadah yang ada di Makkah itu, yang memasukinya, kana amina, maka akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia, hajjul baiti, yaitu menunaikan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah kaya atau tidak butuh seluruh alam. Artinya Allah tidak butuh disembah, tidak butuh diibadahi, sekalipun Allah katakanlah diingkari, tetap Allah ghaniyun, maha kaya, tidak akan berkurang kekayaan Allah sekalipun mungkin banyak orang yang mengingkarinya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit terjemahan bebas dari ayat 96 sampai 97. Tentunya dua ayat ini lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya yang kami sampaikan, di mana ayat ini, terutama di ayat 96-nya, termasuk 97 sebetulnya, merupakan bantahan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
yang mana mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bakkata barakahu lil alamin. Kalau kalian benar-benar mendaku sebagai sekelompok orang yang betul-betul mengikuti Nabi Ibrahim, terus kenapa kalian tidak mengikuti langkah-langkah Nabi Ibrahim? Apa salah satunya kata Allah, yaitu kewajiban haji di Baitullah. Ini haji merupakan langkah atau jejak atau syariat yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian sampai dilestarikan, diabadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk haji ini juga dilaksanakan oleh kita bagi yang mampu, dan ternyata haji ini tidak ada di dalam agama Yahudi, tidak dilaksanakan oleh orang-orang Nasrani, padahal kata Allah mereka sendiri mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi ternyata mereka tidak berhaji. Harusnya kalau kekeh, kalau memegang keyakinan mereka benar-benar ikut Nabi Ibrahim, harusnya mereka juga katakanlah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi tentunya ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh mereka, dan kemudian dibantah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini juga jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awalnya salat menghadap apa? Baik Masjidil Aqsa, kemudian terjadi perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, kemudian berkiblat ke Masjidil Haram di Mekkah. Kemudian muncul komentar, kata mereka Yahudi dan Nasrani, katakanlah mat gitu ya, atau Muhammad gitu ya, piye kamu iki, kalau bahasa Jawa gitu ya, kenapa kamu kok tidak mengikuti langkah-langkah Nabi Ibrahim gitu ya? Padahal awalnya kata mereka rumah ibadah pertama itu adalah Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya Allah membalas, menjawab tidak. Rumah ibadah pertama adalah mana? Masjidil Haram. Maka sangat layak kata Allah ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arah kiblatnya kemudian dipindah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, walaupun memang pada awal-awal beliau salat menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Bukan di Kafe Al-Sari ya Pak Ibu ya, bukan di Jalan Pajajaran, tapi ada kan Al-Aqsa di sini, tapi di Palestina gitu ya. Berkaitan dengan komentar-komentar miring dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah terkait dengan pemindahan arah kiblat, Allah abadikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 142 juz 2 awal. Kata Allah atau kata mereka, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal atau orang-orang bodoh gitu ya berkata, apa sih, kenapa mereka itu orang-orang Islam memindahkan kiblat mereka dari awalnya Masjidil Aqsa kemudian dipindah kepada Masjidil Haram?
Allah kemudian mengatakan qul lillahil masyriq wal maghrib, ya enggak apa-apalah kata Allah. Karena arah barat, timur, selatan dan utara semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga Allah punya alasan lain, karena rumah ibadah pertama yang dibangun pertama adalah Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Walaupun memang Masjidil Haram termasuk Masjidil Aqsa, termasuk Masjid Nabawi punya keutamaan masing-masing, walaupun memang yang lebih unggul adalah Masjidil Haram. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu baitin wudi'a fil ardi awal, ya Rasulullah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun itu mana? Rasulullah kemudian menjawab, al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram di Makkah. Thumma ay, kemudian mana ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, al-Masjidul Aqsa. Wa kam bainahuma, selisih berapa tahun ya Rasulullah antara Al-Aqsa dan Masjidil Haram? Rasulullah kemudian menjawab, arba'una sanatan, selisih 40 tahun. Jadi enggak begitu jauh sebetulnya jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa terkait dengan tahun pendiriannya atau dibangunnya, tidak lama. Kenapa demikian Bapak Ibu rahimakumullah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku gitu ya, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan setidaknya punya dua istri kan. Yang Ismail tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Adapun anak beliau yang lain yaitu Ishak, kemudian nanti punya cucu Yakub tinggal di kota lain di mana? Di Palestina. Jadi memang ya bukan pulang pergi sih, warawiri lah Nabi Ibrahim alaihissalam menyambangi anaknya yang di Mekah, di Palestina, istrinya yang di Mekah, istrinya yang di Palestina. Jadi memang Ibrahim juga sangat familiar dengan kota atau dengan negara Palestina gitu ya. Jadi tapi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kemudian di sini memberikan alasan atau jawaban bahwa sebetulnya yang paling layak untuk disematkan mengikuti jejak Nabi Ibrahim adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat haji yang kemudian ditegakkan oleh Nabi Ibrahim dilestarikan oleh Nabi Muhammad termasuk umat beliau. Dan kayaknya Bapak Ibu di sini udah haji semua gitu ya. Banyak haji di sini, Pak Haji Iqbal gitu ya, atau Pak Haji Safari dan gitu-gitu kan. Udah banyak yang haji, alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk juga di sini Allah menyebutkan bahwa Masjidil Haram itu adalah mubarakan, masjid yang penuh berkah, masjid yang diberkati itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, walaula anni ukhrijtu ma kharajtu, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khairu ardillah, sesungguhnya Mekah itu kata Rasulullah adalah paling baiknya tempat di muka bumi. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya saya, kata Rasulullah, tidak diusir, niscaya saya tidak akan keluar. Jadi memang Rasulullah sendiri sebetulnya cinta dengan tanah kelahirannya, yaitu Makkah itu. Jadi ternyata Rasulullah itu punya sikap nasionalisme ya Bapak Ibu ya, kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang gitu ya. Karena Rasulullah sebetulnya cinta dengan kota kelahirannya yaitu Makkah, dan beliau sebetulnya tidak mau pergi, tidak mau hijrah kalau tidak diusir, kalau tidak ditendang. Artinya sekalipun di Mekah saat itu banyak ramai dengan kesyirikan, ramai dengan orang-orang musyrik, tetapi tidak menghilangkan rasa cinta beliau kepada Mekah itu sendiri. Jadi sangat-sangat memiliki sifat atau sikap nasionalisme ataupun patriotisme. Ini yang paling layak ngomong gini Pak Iyid ini biasanya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sangat cinta kepada Mekah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang 97. Allah menyebutkan fihi ayatun bayyinat, di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang jelas. Apa tandanya? Maqam Ibrahim, yaitu ada maqam Ibrahim. Sebelah mana maqam Ibrahim Bapak ya? Intinya di situlah, saya kurang tahu juga gitu ya. Ya, maqam artinya adalah pijakan tempat Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Jadi ketika bangunan Ka'bah itu mulai meninggi, maka tentunya Nabi Ibrahim harus butuh pijakan gitu ya, karena tak nekeh bahasa Maduranya, tidak menggapai ujung, tidak nyampe, maka tentunya butuh pijakan, dan bahasa Arabnya adalah maqam atau tempat berdirinya atau pijakan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun atau termasuk juga mendirikan Ka'bah. Sebetulnya banyak kisah Nabi Ibrahim ini berkaitan dengan membangun Ka'bah Bapak Ibu ya di Quran. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125, kata Allah, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kata Allah di situ, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu tempat salat. Benar ya Pak Ibu ya? Benar. Jadi emang awalnya sebetulnya maqam Ibrahim itu berdempetan dengan Ka'bah sebetulnya katanya gitu ya. Tapi kemudian di masa Umar bin Khattab kemudian dipindah, karena kemudian dijadikan tempat salat. Kata Allah di situ, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan sebagian dari maqam Ibrahim itu musalla, tempat salat. Termasuk juga Allah mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim itu berkolaborasi dengan anaknya Ismail ketika membangun Ka'bah. Allah abadikan kisah ini di Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kata Allah di situ, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u al-qawaid minal bait, membangun fondasi Baitullah, wa Ismail, termasuk dibantu oleh anaknya yaitu Ismail. Maka ada namanya Hijir Ismail, itu enggak tahu juga di mana tempatnya saya itu. Tapi intinya Hijir itu artinya adalah bebatu, tumpukan bebatuan. Benar Bapak Ibu ya? Benar enggak Hijir Ismail itu? Artinya Hijir sebetulnya apa? Tumpukan bebatuan yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu. Jadi ternyata kemudian dibantu oleh anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun memang tentunya yang berperan paling utama adalah Nabi Ibrahim. Tapi setidaknya kita tahu bahwa dua orang ini yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah seorang ayah dan anak yang sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama beribadah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya ini adalah potret rumah tangga ideal ya Bapak Ibu ya. Potret rumah tangga ideal. Ayahnya Ibrahim alaihissalam kemudian punya anak Ismail alaihissalam yang sama-sama kemudian berjuang di jalan Allah, sama-sama kekeh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya itu Bapak Ibu ya yang kita inginkan gitu ya. Ayahnya sholat, anaknya juga ikut sholat gitu ya. Ayahnya puasa, anaknya juga ikut rajin berpuasa. Ayahnya rajin ibadah dan seterusnya, kemudian anaknya juga rajin beribadah. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, termasuk juga Nabi Ishak. Bahkan nanti Nabi Ibrahim punya cucu Nabi juga. Siapa cucunya? Yaitu Nabi Yakub gitu ya. Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub, nanti punya anak Yusuf gitu ya. Udah luar biasa sekali gitu ya keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah di Masjidil Haram, di Baitullah itu ada tanda yang sangat jelas sekali. Apa tandanya? Yaitu di situ ada tanda jejaknya Nabi Ibrahim, pijakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi benar bahwa Baitullah ini betul-betul didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lagi-lagi sebagai sanggahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Baitullah ini betul-betul didirikan, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad termasuk juga umatnya, kemudian melestarikan, termasuk juga menghadap kiblat yang dulunya juga menjadi kiblat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini ya Bapak Ibu salah satu nabi awal-awal gitu ya kan. Nabi Adam, kemudian Idris, kemudian siapa? Nuh, Hud, Saleh, kemudian Ibrahim. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim tentunya sholat juga. Terkait dengan kiblatnya tadi Allah menyebutkan aynama takunu walillahil masyriqu wal maghrib.
Semua arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Nabi Ibrahim kemudian mendirikan Baitullah ini, kemudian menghadap kiblat yaitu Baitullah, dan memang sangat penting sekali ya Pak Ibu ya, kita sholat dengan menghadap satu arah. Penting, ini sangat penting sekali. Bayangkan kalau kita sholat nggak ada kiblatnya, wis ambur adul, kacau. Misalnya kita sholat nih, ya imamnya bilang, monggo Pak Ibu, kita sekarang sholat menghadap ke selatan gitu ya. Makmumnya bilang, enggak Ustaz, enggak enak selatan, ke utara aja gitu ya. Makmumnya tuh bilang, enggak Ustaz, enggak enak ke selatan, ke utara, enak lebih ke barat gitu ya. Wis hancur nanti. Imamnya ke utara, makmumnya ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur, macam-macam. Maka untuk menyatukan itu, kemudian Allah membuat kiblat yaitu Ka'bah itu, dan tentunya kita tidak menyembah Ka'bah. Ini perlu diperhatikan Ibu ya. Artinya ketika kita haji atau umrah dan kita seolah-olah di situ sujud ke Ka'bah, tentunya kita di situ tidak sujud ke Ka'bah, tapi kita sujud kepada Allah. Ka'bah itu hanya sebatas kiblat agar nanti ketika kita sholat tidak ambur adul, tidak kacau, kira-kira seperti itu. Karena muncul gitu ya, muncul asumsi bahwa umat Islam ternyata menyembah batu hitam. Di mana? Di Ka'bah, di Mekah itu. Enggak gitu ya. Kita tidak menyembah itu, bahkan tidak sujud kepada Ka'bah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya kita sujud ke Ka'bah atau menyembah ke Ka'bah, padahal dulu Ka'bah itu biasa diinjek gitu ya. Ketika diganti diganti kiswahnya atau diinjek, masa sembahan diinjak gitu ya. Kan enggak gitu juga. Kalau benar Ka'bah dijadikan sesembahan, tentunya tidak akan diinjak-injak. Termasuk juga kata Umar bin Khattab, beliau menyatakan, innaka hajarun, sesungguhnya kamu ini cuma batu, kata Umar. Hajar Aswad termasuk juga Ka'bah sebetulnya batu. Seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad ini, kata Umar bin Khattab, niscaya saya tidak akan menciumnya. Jadi sama ketika Bapak Ibu rahimakumullah mencium Hajar Aswad itu sebetulnya hanya tanda kutip ya, sekedar mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dan kita tidak meyakini bahwa Hajar Aswad termasuk Ka'bah bisa mendapatkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Yang kita lakukan itu hanyalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sangat jelas sekali, Ka'bah bukan sesembahan, hanya sebatas kiblat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang ke-97. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan haji, tentunya bagi siapa? Bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya tentunya mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, termasuk juga tentunya bekal-bekalnya juga ada, termasuk bekal atau nafkah
untuk keluarga yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji. Itu juga perlu diperhatikan ketika ingin menunaikan haji, kata Allah. Itulah maksud dari haji diwajibkan bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kata Rasulullah, itu yang dimaksud mampu adalah az-zaid warrihlah, yaitu mampu secara perbekalan, mampu yang orang yang haji punya bekal untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, termasuk juga keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga ada kendaraan. Ya kalau sekarang gampang gitu ya, pesawat atau gitu ya, pesawat. Tentunya kalau tidak mampu tidak wajib, Pak Ibu ya. Jadi tidak usah maksa juga gitu ya, sampai utang-utang tonggo bahasa Jawanya ya, utang-utang tonggo, atau sampai apalah gitu ya, sampai kemudian bahkan keluarganya tidak dinafkahi untuk menunaikan ibadah haji. Tidak begitu juga, tidak perlu memaksakan diri. Adapun bagi yang mampu, tentunya dipersilakan, bahkan wajib. Tapi tentunya haji wajib satu kali. Sisanya adalah kalau memang mau haji lagi, sebetulnya itu tidak wajib, cuma ya berpahala juga, haji sunnah gitu, sunnah aja, mendapatkan kesunnah. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innallaha kataba alaikum al-hajjah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian para sahabat untuk menunaikan haji. Fahujju, maka laksanakanlah haji, kata Rasulullah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kita wajib haji setiap tahun ya Rasulullah? Ditanya. Rasulullah kemudian menjawab, lau qultu na'am, seandainya saya mengatakan iya, la wajabat, niscaya haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun. Walau wajabat, seandainya haji itu diwajibkan dilaksanakan setiap tahun, lam ta'malu, niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Walam tastati'u, dan kalian tidak mampu, baik secara fisik termasuk ekonomi. Bayangkan kalau tiap tahun mungkin bangkrut gitu ya, yang pas-pasan gitu. Yang kalau yang kaya ya gak bangkrut juga. Lah, wa illam ta'malu, kata Rasulullah, la'udzibtum, seandainya ketika haji itu diwajibkan dilaksanakan setiap tahun dan kalian tidak melaksanakannya, maka niscaya kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju marratan, haji itu cukup sekali. Faman zada fahuwa tamattu, maka barang siapa yang lebih dari sekali hajinya, maka itu tamattu atau tatawu, itu haji tatawu ya, dapat pahala juga gitu ya, tapi tentunya tidak wajib gitu ya. Mending kemudian kita kasih uangnya ke orang yang belum haji, kira-kira seperti itu ya, kalau sudah pernah haji, lebih enak gitu ya. Jadi sebetulnya ini bagian dari keringanan di dalam Islam. Ternyata haji tidak diwajibkan dilaksanakan setiap tahun, bahkan haji itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Haji wajib bagi orang yang mampu saja.
Nah, gitu ya. Jadi itu, dan ini memang haji merupakan bagian dari rukun Islam kita, rukun Islam gitu ya. Yang keberapa? Yang kelima atau yang keempat dalam hadis yang lain gitu ya. Kemudian kita lanjutkan potongan ayat berikutnya, masih 97. Kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir atau barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban haji, maka sebetulnya Allah enggak butuh gitu ya. Termasuk seandainya ada orang yang mampu untuk melaksanakan haji tapi dia enggak haji, Allah enggak rugi. Allah tetap kaya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh amal ibadah kita. Sebetulnya Allah ini sebetulnya Bapak Ibu, ayat ini sering Allah sampaikan, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sering kita dengar. Termasuk misalkan Allah sebutkan di Quran surah Az-Zumar ayat ke-7, termasuk surah Ibrahim ayat 7, 8, termasuk dan 9. Kata Allah, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Az-Zumar ayat 7 ya. Az-Zumar ayat ke-7. Kata Allah di situ, in takfuru 7 atau 8. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian semuanya kafir gitu ya, Allah enggak butuh. Nah, gitu maksudnya. Jadi Allah sebetulnya enggak ngaruh Pak Ibu ya, apakah diibadahi atau tidak enggak ngaruh, termasuk apakah diingkari atau tidak akan ngaruh. Misalkan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apakah Allah akan bertambah besar? Kan tidak gitu ya. Termasuk seandainya kita melecehkan Allah, menghina Allah, apakah Allah akan menjadi terhina? Kan tidak. Kita mengucapkan Allahu Akbar sekian kali, Allah tidak bertambah besar. Sebaliknya kita melecehkan Allah, Allah tidak akan menjadi kecil. Allah Maha Besar dengan sendirinya, tidak butuh pengakuan dari kita. Justru yang butuh adalah kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Dan ini sebetulnya sangat layak untuk dipahami agar kita tentunya tidak kegeeran gitu ya, tidak kegeeran dengan ibadah yang kita lakukan seolah-olah Allah butuh dengan ibadah kita, padahal Allah tidak butuh sama sekali. Dan sebetulnya ibadah yang kita lakukan sangat sedikit Bapak Ibu ya, sangat sedikit dibanding dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit, tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan misalkan kita ibadah 60 tahun, ternyata dibalas surga selama-lamanya, gak sebanding gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Ali Imran ayat 96 sampai 97, dan semoga bermanfaat, dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.